Perkenalkan, nama saya Santi Dwi Fabriana, NIM 2085. Saya Fitur Aulia dengan NIM 2056. Saya Rismanu Komaria dengan NIM 2057. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tentang Otoritas Jasa Keuangan atau sering kita sebut dengan OJK. OJK sendiri adalah suatu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, lembaga pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Untuk sejarah dan latar belakang berdirinya OJK. Sejarah berdirinya OJK adalah berangkat dari upaya untuk menghadirkan sistem pengaturan dan pengawasan pada kegiatan jasa keuangan di Indonesia. Latar belakang OJK yaitu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. OJK merupakan lembaga resmi pemerintah yang berkaitan dengan Bank Indonesia. Menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK bisa berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan perbankan. Misalkan, dalam hal kewajiban pemenuhan modal minimum bank atau kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing maupun pinjaman komersil luar negeri. OJK sendiri berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tujuan dari OJK yaitu berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Untuk tugas OJK yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap yang pertama kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, yang kedua kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, yang ketiga kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Selanjutnya adalah terkait wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama, terkait khusus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank seperti perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, pengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. Yang kedua, terkait dengan pengaturan lembaga jasa keuangan, bank dan non-bank, seperti menetapkan peraturan dan keputusan OJK, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, dan menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. Yang ketiga, terkait pengawasan lembaga dan jasa keuangan bank dan non-bank, seperti menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan dan dilaksanakan oleh kepala eksekutif, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu.